Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Asep Riki Subagia atau Pak Riki dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua dalam senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur atau sudah pindah bab ya. Ini kalau misalkan di buku paket bahasa Indonesia kalian halaman maksudnya bab 3 ya. Bisa kalian buka di bab 3. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari apa aja sih di teks prosedur ini? Nah, di sini ada dua. Pertama, 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi kita akan mempelajari tentang prosedur cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu ya. Nah, itu bagaimana caranya. Nah, yang 4.5 yaitu keterampilan menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuatnya. Jadi kita juga akan mempelajari cara menyimpulkannya. Adapun tujuan pembelajarannya ada dua. Siswa mampu mempraktikkan prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua yaitu siswa mampu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Jadi pembelajaran kali ini kalian setidaknya mendapatkan dua tujuan pembelajaran ini. Nah, ini bisa kalian buka di buku paket bahasa Indonesia halaman 81 hingga 97 tentang mengidentifikasi teks prosedur. Lanjut. Nah, jadi apa sih itu teks prosedur? Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kayak gitu ya, atau mungkin ada yang sudah tahu. Nah, kita lihat dari dua gambar ini. Di sini ada cara buat dalgona coffee. Pasti kalian tahu tentang kopi dalgonan ya. Tahun lalu sempat hits atau viral di dunia maya. Lalu di sini ada gambar yang kedua yaitu cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, dari dua gambar ini jadi bisa dilihat apa itu prosedur. Jadi prosedur itu tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu hingga tujuan tersebut tercapai. Itu tujuannya. Jadi itu teks prosedur secara singkat. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kata kuncinya ada di sini nih, berisi cara atau tujuan dengan langkah-langkah. Jadi step by step, langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain. Nah, untuk tujuannya menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Misalkan tujuannya ingin membuat Indomie. Jadi langkah-langkahnya apa aja? Pertama ngapain, kedua ngapain, dan seterusnya. Nah, dalam teks prosedur itu mesti langkah-langkahnya berurutan ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh langsung kelima terus ngacak ke 4 terus ngacak ke 1. Itu nggak bisa. Kalau kayak gitu nanti nggak bisa jadi mencapai tujuannya dong. Misalkan contohnya ingin membuat Indomie tetapi langsung ke poin atau langkah kelima yaitu menyediakan mangkuk. Masa tiba-tiba langsung menyediakan mangkuk? Kan nggak mungkin, pasti dari langkah pertama dulu. Nih, di sini ada contohnya, ada 3 contoh. Misalkan cara memasak sayur asam, ini contohnya ya. Pertama misalkan nyalakan kompor, lalu dan sebagainya. Yang kedua misalkan cara bermain gitar. Yang ketiga ada cara menggunakan hero Mobile Legend. Nah, adapun tujuan dalam mempelajari teks prosedur itu apa aja sih Pak? Nah, di sini ada 3 tujuan utama yang perlu kalian ingat atau perlu kalian pahami. Di sini yang pertama
memudahkan pembaca maupun pendengar untuk mengikuti langkah-langkah atau perintah untuk tujuan tertentu. Jadi tujuan pertama itu memudahkan pembaca gitu untuk melakukan atau mengikuti langkah-langkah itu. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih, waduh saya bingung nggak bisa bikin es krim. Nah, dengan adanya text prosedur cara membuat es krim, pasti itu memudahkan pembaca. Itu kalian ingat ya. Lalu yang kedua yaitu prosedur cara membuat atau melakukan dengan tepat sehingga tidak salah. Nah, dengan adanya text prosedur tujuannya itu supaya tidak salah gitu, supaya efektif gitu. Yang ketiga yaitu pedoman atau petunjuk agar lebih jelas melakukan atau membuat sesuatu. Nah, tujuannya supaya lebih jelas saja. Setelah uh, tidak salah pasti lebih jelas gitu. Kalau misalkan udah tidak salah lalu kalian jelas pasti paham. Nah, pasti apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian lakukan atau membuat itu pasti tujuannya tercapai. Nah, di sini ada ciri-ciri umum text prosedur. Ciri-cirinya itu ada 3 yang perlu kalian pahami juga nih. Mudah sih kalian hafalin aja. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi yang dinamakan text prosedur itu pasti ada panduan langkah-langkahnya. Misalkan panduan pertama, langkah pertama itu apa, langkah kedua apa, 3, 4, keempat apa. Jadi text prosedur itu biasanya pakai angka gitu ke bawah. Itu mudahnya. Lalu yang kedua, terdapat aturan atau batasan yang detail dalam hal bahan atau pada langkah dalam teksnya. Nah, terdapat aturan atau batasan itu maksudnya jelas gitu dan detail. Contohnya nih, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Kan di sini batasannya jelas nih, 600 cc. Misalkan kalau tidak ada batasannya itu kita nggak tahu tuh berapa cc, bisa aja kebanyakan atau kekurangan. Jadi yang dinamakan text prosedur itu pasti ada batasannya jelas. Lalu ambil posisi kedua kaki rapat. Jadi yang diambil itu apa? Kedua kaki rapat. Jadi kan batasannya jelas. Seperti itu. Yang ketiga cirinya yaitu pada text prosedur isi kegiatan yang dilakukan harus berurutan. Kalau tidak berurutan berarti disebut tips. Nah, maksudnya berurutan ini kalian harus ngikutin langkah-langkahnya berurutan dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 hingga jadi gitu, atau hingga langkah terakhir. Kalau misalkan nggak berurutan itu namanya bukan text prosedur, tetapi tips pertama atau tips kelima, tips keempat itu bedanya. Jadi mesti berurutan ya dari langkah 1 sampai 5. Jadi misalnya ada sebuah text prosedur lalu diacak tuh angkanya. Nah, kalian bisa nyusun dari angka 1 dulu apa, 2 apa, supaya nyambung seperti itu. Semoga kalian paham ya. Amin. Lanjut. Nah, di sini ada ada jenis-jenis text prosedur yang kalian wajib ketahui atau kalian pahami. Ada 4 secara umum. Yang pertama, text prosedur cara memainkan. Jadi text prosedur cara memainkan itu bertujuan untuk memberitahu cara memainkan alat musik atau cara memainkan sesuatu gitu. Contohnya, cara memainkan angklung, cara memainkan alat musik lainnya. Jadi ada step by step atau langkah-langkahnya tuh cara memainkan angklung. Pertama ngapain dulu, lalu kedua ngapain, ketiga ngapain, dan sebagainya. Yang kedua, text prosedur cara menggunakan. Ini biasanya berhubungan dengan penggunaan alat-alat atau penggunaan elektronik ya. Contohnya, cara mematikan komputer, lalu cara menggunakan mesin cuci, atau cara menggunakan biola. Itu cara memainkan, maaf. Cara menggunakan sepeda motor, itu bisa. Nah, yang ketiga, text prosedur tentang cara membuat. Ini biasanya berkaitan tentang membuat makanan, membuat minuman, dan sebagainya. Contohnya cara membuat makanan, cara membuat minuman. Text prosedur yang keempat yaitu cara melakukan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan aktivitas atau hal-hal
yang dilakukan harus tepat gitu. Jadi kalau misalkan nggak tepat nanti salah gitu. Misalkan cara mencuci tangan yang benar gitu. Kalau misalkan mencuci tangannya salah, pasti nanti hasilnya salah gitu. Lalu cara melakukan gerakan kali. Kalau misalkan cara melakukannya salah, pasti kan uh, gerakan kalinya entah acak-acakan seperti itu. Jadi perlu diingat ya, ini ada 4: cara memainkan, cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan. Kalau misalkan perbedaan cara mengguna dan cara melakukan, kalau menggunakan itu lebih ke alatnya ya, cara menggunakan alat apa gitu. Kalau misalkan melakukan berarti diri kita gitu, aktivitas tubuh yang melakukan gitu. Sampai sini paham ya? Semoga. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Mungkin kalian banyak yang ingin bertanya ya. Cuman kan ini bentuknya satu interaksi doang, saya yang berkomunikasi, kalian melihat. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, itu boleh banget PC WA saya, atau kalau misalkan pengen tanya di grup kelas juga nggak apa-apa, nanti saya jawab gitu. Kalau misalkan malu bisa PC langsung gitu. Dan semoga pemahaman pembelajaran kali ini tentang teks prosedur atau untuk mengidentifikasi awal teks prosedur kalian lebih paham lagi gitu, dan nantinya akan memudahkan kalian untuk membuat suatu teks prosedur gitu. Amin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dan cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.